Kenapa saya harus ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka? Biarin aja. Allah SWT itu yang mematikan saya. Kenapa kalian teriak-teriak? Alhamdulillah setelah itu kami memeluk agama Islam banyak sekali. Setelah memeluk agama Islam banyak sekali prestasi yang kami lakukan, kami dapatkan. Mulai dari yang dulu Nafisa malu-malu, tidak bisa tampil di layar di layar kamera, Nafisa tidak berani, atau tampil ke depan banyak orang, Nafisa belum berani. Habis itu Nafisa dapat prestasi juara 2 dalam tahfiz Quran juz amma itu. Habis itu Nafisa juga sudah bisa testimoni pelan-pelan. Itulah yang membuat ayah Nafisa tersentuh. Habis itu pas tahun 2017 kok makin banyak perubahan dalam diri anak-anak saya. Mulai dari pokoknya udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda bermanfaat bagi kepentingan di dalam rangka misi dakwah kita, yaitu membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, berita terviral hari ini masih tetap kita angkat topik tentang Abraham bin Moses, sang penista agama yang semakin masif dan semakin gencar menistakan agama orang. Di dalam channel YouTube-nya, Abraham bin Moses selalu berkuar-kuar menghujat, mengolok-olok, menista, dan memelintir ayat-ayat Al-Quran yang dicomotnya dengan penafsiran sesuka hatinya. Nah sahabat, tetapi benarkah yang dilakukan oleh Abraham bin Moses itu adalah sebuah pewartaan Injil? Ternyata realitanya bukan. Di situ Abraham bin Moses tidak mewartakan Injil, melainkan menistakan agama Islam. Sehingga hal tersebutlah yang membuat banyak Kristen-Kristen yang pintar itu juga antipati kepada Abraham bin Moses dengan apa yang dilakukannya, sehingga apa yang dilakukannya otomatis jelas membuat rugi kekristenan itu sendiri. Dan terbukti untuk kali ini kita akan sajikan juga video seorang mualaf dari Nusa Tenggara Timur, ya, di sela-sela gencarnya para misionaris menistakan agama Islam, tetapi di sisi lain semakin banyak para non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Kenapa saya harus ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka? Biarin aja. Allah SWT itu yang mematikan saya. Kenapa kalian teriak-teriak? Ramai juga nyampe 2K. Oh iya benar. Fakta ada hadisnya. Oh sudah. Kacau, dibongkar habis ajaran Mamat. Memang saya bongkar kok. Saya kan dari sana dulu. Mereka itu menyesal tidak mematikan saya ketika saya di penjara dulu. Padahal ada kesempatan. Tetapi hebatnya cara Tuhan, ketika saya dalam penjara itu, saya tidak pernah makan nasi penjara. Saya selalu dibawa nasi dari luar. Dan anak buah saya memasakkan saya nasi di dalam penjara. Penjara pemuda, blok D, kamar 9, D9, saya itu di situ.
Nah, sahabat, di sini Abraham bin Moses menceritakan dulu ketika di penjara ya, kenapa tidak mematikan saya. Dia minta mati rupanya Abraham bin Moses ini ya. Tetapi orang juga berpikir ya, kalau soal mematikan orang itu juga kena pasal, kena hukuman gitu. Jadi di situ pede aja sih Abraham bin Moses itu, yang katanya di penjara banyak anak buah yang memasakkan saya di dalam penjara, padahal tadi semula dia bilang tidak pernah makan makanan dari penjara itu. Jadi pede aja dia mengklaim banyak anak buah, padahal realitanya di dalam penjara sendiri Abraham bin Moses itu ketakutan. Itu diungkapkan oleh Pastor Joshua Tewu. Ketakutan amat sangat karena di sana dikeroyok oleh para napi-napi yang lain ya. Sudah biasa kalau tahanan penista agama itu termasuk kejahatan yang sangat riskan, sangat memungkinkan bagi napi-napi di dalam penjara untuk mengeroyoknya. Bahkan dikatakan oleh Pastor Joshua Tewu, Abraham bin Moses sendiri yang menceritakan kepada Pastor Joshua Tewu kalau di penjara itu bahkan pernah dikeroyok hingga mau mati gitu ya. Tetapi itulah ya kebohongan dari Abraham bin Moses tersebut. Jadi tidak layak dan tidak pantas untuk dipercaya. Semua apa yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan kebohongan dan penipuan. Oke sahabat, kita lupakan koar-koar si Abraham bin Moses. Kita sambut saudari baru kita yang mualaf dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, Abraham bin Moses sangat gencar menistakan agama Islam, tetapi banyak sekali orang-orang non-Islam akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebelum memeluk agama Islam, Irenia Maskarenhas. Setelah memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Azizatun Nafisa. Alhamdulillah, keluarga inti Nafisa sudah memeluk agama Islam semua. Awal mula cerita itu dari kakak kami yang pertama dulu. Habis kakak pertama kami yaitu Khairunisa, dan kakak kami yang ketiga yaitu namanya Lukman. Mereka berdua dulu yang memeluk agama Islam. Setelah itu baru kakak saya yang bernama Kak Zainab. Habis itu Nafisa. Nah, di situ ceritanya unik. Bapak saya itu yang bilang dulu, ya kalau ngelihat kami biasa-biasa aja, karena bapak saya itu jarang ke rumah ya, setiap hari dia lakukan kerja kebun, kerja sawah, pulang ke rumah hanya mungkin dibilang makan habis itu balik lagi, kayak gitu terus. Alhamdulillah setelah itu kami memeluk agama Islam banyak sekali. Setelah memeluk agama Islam banyak sekali prestasi yang kami lakukan, kami dapatkan. Mulai dari yang dulu Nafisa malu-malu, tidak bisa tampil di layar kamera, Nafisa tidak berani, atau tampil ke depan banyak orang, Nafisa belum berani. Habis itu Nafisa dapat prestasi juara 2 dalam tahfiz Quran juz amma itu. Habis itu Nafisa juga sudah bisa testimoni pelan-pelan. Itulah yang membuat ayah Nafisa tersentuh. Habis itu pas tahun 2017 kok makin banyak perubahan dalam diri anak-anak saya. Mulai dari pokoknya udah banyak, mulai dari mereka berbicara, habis itu cara berpakaian mereka, terus akhlak mereka sudah sangat banyak berubah, kok sudah mulai cerdas begitu. Nah, itulah yang membuat ayah saya, sudahlah, anak-anak saya sudah memeluk agama Islam semua, jadi mending saya juga ikut, karena bapak saya bilang kalau kita dalam rumah ada yang belum non-Islam berarti makan kita juga beda, terus peralatan dapur kita juga pasti beda. Itulah yang membuat ayah saya bilang, mending saya juga ikut. Takutnya kalau saya nggak ikut, nanti semuanya ada perbedaan. Jadi bapak saya bilang masuk aja. Bapak saya juga pernah bilang, bapak itu sangat menyesal. Kenapa bapak nggak masuk agama Islam duluan daripada anak-anak. Itu. Alhamdulillah, saudari baru kita Nafisa ini satu keluarga sudah Islam semua sekarang. Berawal dari kakaknya yang pertama, terus kakaknya yang kedua, baru Nafisa ini.
Dan lalu karena kebaikan ataupun akhlak yang ditunjukkan kepada keluarga, kepada orang tua, ternyata setelah masuk Islam justru berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan akhlak yang mereka tunjukkan. Dan akhirnya hal tersebutlah yang membuat kedua orang tuanya, terkhusus ayahnya, terketuk pintu hatinya untuk masuk Islam juga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi sebuah keluarga ya yang sakinah, yang mawadah warohmah, penuh dengan kedamaian dan ketentraman di dalam Islam. Semula satu keluarga itu beragama non muslim, non Islam, tetapi kini berkat anak-anaknya yang telah masuk Islam dan menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia, hal tersebutlah yang membuat orang tuanya lalu masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Intinya yang bisa kita garis bawahi di sini adalah setelah masuk Islam itu akan membuat seseorang berubah menjadi lebih baik. Jadi berbanding terbalik dengan Abraham bin Moses, sang penista agama itu, setelah keluar dari Islam menjadi pribadi yang lebih buruk. Nah, itulah perbedaan antara mu'alaf versus murtadin. Oke, terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.